Om Swastiastu. Baik, di sini kami akan mendemokan hasil dari proyek akhir dari mata kuliah pengantar kecerdasan buatan. Di sini kami mengambil judul yaitu Decision Support System untuk pemilihan supplier pada usaha rental showroom mobil dengan menerapkan Fuji Logic. Nah, sebelum lanjut, perkenalkan, nama saya Made Atta Saraswati dengan NIM 1915051083 dari kelas 5B. Selanjutnya di sini saya akan memperkenalkan nama-nama dari anggota kelompok saya. Yang pertama yaitu Iketut Nova Wiryadinata dengan NIM 1915051073. Kemudian selanjutnya Igede Indra Werdi Sanjaya dengan NIM 1915051047. Dan yang terakhir yaitu Made Angga Permana dengan NIM 1915051099. Selanjutnya, di sini saya akan menjelaskan mengenai permasalahan yang ada. Nah, penentuan penyediaan supplier yang kredibel dengan penawaran harga terbaik memiliki peranan penting dalam kesuksesan operasional sebuah bisnis rental. Dalam bisnis rental, dari supplier tersebut nantinya akan diperoleh pasokan persediaan atau inventory untuk dijual kembali. Persediaan selanjutnya akan dibebankan sebagai harga pokok penjualan sebuah perusahaan. Kemudian nantinya dari hal tersebut akan menghasilkan sebuah pendapatan atau penghasilan. Nah, berdasarkan pemilihan tersebut ditentukan supplier-supplier terbaik sejalan dengan upaya meminimalisir biaya kos, mengurangi resiko dan menjaga keberlangsungan kerjasama antar perusahaan. Selanjutnya yaitu teori pendukung. Di sini kami menggunakan teori pendukung Fuji Logic. Fuji Logic atau logika kabur adalah metodologi sistem kontrol pemecahan masalah yang cocok untuk diimplementasikan pada sistem. Mulai dari sistem sederhana, sistem kecil, akuisisi data, dan sistem kontrol. Nah, Fuji Logic juga erat kaitannya dengan prediksi pemodelan sistem pemasaran, pengendalian kualitas, dan pencocokan pola. Nah, metode Sugeno adalah metode inversi Fuji untuk aturan yang direpresentasikan dalam bentuk IHEP TN, di mana output konsekuen sistem tidak berupa himpunan Fuji, melainkan berupa konstanta atau persamaan linier. Penalaran dengan metode Sugeno memiliki output konsekuen berupa himpunan Fuji, melainkan berupa konstanta atau persamaan linier. Pada metode Sugeno, diffusification dilakukan dengan perhitungan weak average atau WA. Nah, di sini ada rumusnya yaitu WA sama dengan A1 Z1 plus A2 Z2 plus Zn per A1 plus A2 plus An. Keterangannya yaitu WA sama dengan weight average atau nilai rata-rata, An sama dengan nilai prediksi aturan ke N, Zn sama dengan indeks nilai input atau konstanta ke N. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Oke, di sini saya Made Angga Permana akan menjelaskan soal data, prosedur, dan implementasi. Nah, seperti yang bisa dilihat bahwa ada gambar di mana 30 supplier mobil X itu akan menentukan harga dan preferensi manajemen untuk menjadi 7 supplier terbaik. Nah, di mana dalam pemilihan kriteria ini dari variabel data di samping kan ditentukan yang terbaik. Nah, bagaimana caranya menentukan supplier terbaik ini? Yaitu dengan menggunakan 3 langkah yang disebut dengan fusifikasi, kemudian pembentukan Fuji rule, dan yang terakhir adalah defusifikasi, di mana logika Fuji yang menggunakan himpunan Fuji yang ditentukan oleh fungsi membership dalam logical expression untuk menentukan sejauh mana objek itu merupakan bagian dari himpunan sebuah set. Oke, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai alur dari fusification.
Sebelumnya, perkenalkan nama saya Gede Indra Wardisandaya. Pada permasalahan yang kami angkat ini mengenai penentuan supplier terbaik, kami menggunakan salah satu metode yaitu fusifikasi, atau dalam hal ini menggunakan konsep fuzzy logic. Kami menggunakan metode fuzzy ini karena dengan metode ini kita dapat menyelesaikan permasalahan yang mengandung unsur ketidakpastian atau ketidaktepatan atau noise, sehingga melalui fusification ini kita dapat memetakan inputan dan yang semula dari crisp menjadi himpunan fuzzy dengan fungsi keanggotaannya masing-masing, hingga memperoleh output dalam hal ini sebagai decision support system untuk penentuan supplier terbaik. Nah, seperti yang saya jelaskan sebelumnya, untuk tahapannya, pertama-tama kita akan menentukan himpunan fuzzy-nya yang ditetapkan berdasarkan input dan outputnya. Pada project ini kami menggunakan dua input, bisa dilihat pada tabel. Terdapat input dengan variabel harga dan preferensi manajemen, sedangkan output dengan menggunakan variabel pemilihan supplier. Untuk variabel harga menggambarkan bahwa nilai harga yang ditawarkan supplier ke perusahaan, sedangkan untuk preferensi manajemen menggambarkan derajat supplier yang memenuhi kriteria manajemen. Untuk variabel harga terdiri dari himpunan yaitu sangat tinggi, tinggi, rendah, dan sangat rendah pada domainnya masing-masing. Saya lihat pada tabel. Sedangkan untuk variabel preferensi manajemen terdiri dari himpunan baik, cukup, dan buruk. Bisa dilihat pada domainnya masing-masing. Sedangkan pada output untuk variabel pemilihan supplier, himpunannya terdiri dari diterima, dipertimbangkan, dan ditolak. Nah, melalui tabel ini yang akan menjadi acuan kita untuk membentuk sebuah line chart atau tipe grafik yang akan dihasilkan berupa grafik trapesium yang memiliki derajat keanggotaan naik dan atau turun yang menandakan nilai logika kabur atau noise. Next. Nah, setelah menentukan himpunan fuzzy-nya, selanjutnya kita akan menentukan fuzzy rule. Pada tahap ini, keanggotaan himpunan harga dan preferensi manajemen dinilai menggunakan fuzzy keanggotaan himpunan fuzzy atau fuzzy rule. Sistem hubungan fuzzy dibangun dengan hubungan rule if then untuk mengungkapkan hubungan antara variabel input dan output. Berikut kami menggunakan 12 rule pada project ini, bisa dilihat pada tabel. Next. Nah, setelah menentukan fuzzy rule-nya, selanjutnya kita akan menetapkan derajat dan fungsi keanggotaannya. Nah, untuk mendapatkan nilai derajat keanggotaan ini, melalui kedua himpunan tersebut dapat ditentukan dari aturan pencarian dengan tipe derajat keanggotaan naik dan turun. Dapat dilihat pada gambar di bawah. Di mana terdapat tipe kurva naik dan tipe kurva turun dengan derajat fungsi derajatnya masing-masing. Bisa dilihat. Nah, dari dua kurva ini akan menjadi acuan untuk menetapkan rumus antara derajat dari variabel harga dan preferensi manajemen, di mana untuk variabel harga terdiri dari derajat keanggotaan yaitu sangat rendah, rendah, tinggi, dan sangat tinggi. Sedangkan untuk preferensi manajemen terdiri dari derajat keanggotaan yaitu baik, cukup, dan buruk. Bisa dilihat pada tabel. Next. Nah, berdasarkan himpunan dan fuzzy rule tersebut, diperolehlah sebuah chart atau plot di mana yang menggambarkan kurva naik dan turun antara variabel harga dan preferensi manajemen. Bisa dilihat pada variabel harga terdiri dari 4 line
berdasarkan himpunan fazinya, yaitu untuk line merah sangat rendah, kemudian line orange rendah, kemudian line kuning tinggi, dan hijau sangat tinggi. Sedangkan untuk variabel preferensi manajemen terdiri dari 3 line berdasarkan himpunan fazinya, yaitu untuk line merah buruk, line hijau cukup, dan line biru baik. Baik, sekian dari saya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, perkenalkan nama saya Ketua Nova Wiryadinata dengan NIM 1915051073. Jadi di sini saya akan melanjutkan presentasi mengenai decision support system untuk pemilihan supplier pada usaha retail showroom mobil dengan menerapkan Fuzi Logic. Yang sebelumnya itu sudah dijelaskan oleh teman saya mengenai 3 langkah penyelesaian masalah. Yang pertama itu ada fusifikasi, kemudian ada pembentukan Fuzi rule, yang kemudian saya akan menjelaskan mengenai defusifikasi. Jadi untuk defusifikasi ini menggunakan metode Sugeno. Input dari proses ini diambil dari pembentukan fungsi keanggotaan dari variabel harga dan preferensi manajemen, yang kemudian diambil sebuah nilai apakah mereka termasuk pilihan supplier dengan status diterima, ditolak, atau dipertimbangkan melalui perhitungan weight average. Nah, penjelasan ini bisa dilihat pada rumus berikut ini. Ya, jadi di sini ada weight average A1Z1 tambah A2Z2 tambah sampai Z ke N, kemudian dibagi dengan A1 tambah A2 sampai Z tambah ke AN, ya. Yang dimana AZ ini dapat dilihat ini ada diterima, dipertimbangkan, ditolak dengan domainnya 877052 itu diambil dari tabel variabel dan himpunan Fuzi bagian output. Itu ada pemilihan supplier, ya, dimana himpunannya itu adalah diterima, dipertimbangkan, ditolak dengan domainnya 87, 70, dan 52. Dan lanjut, jadi dari sini rumus ini akan dimasukkan di dalam program Python. Di sini ada fungsi Sugeno defus akan dimasukkan, diterima, ditolak, dan dipertimbangkan, ya, sesuai dengan rumus Sugeno defus weight average. Kemudian untuk hasil projectnya berdasarkan pengujian dengan algoritma Fuzi Logic dengan metode Sugeno, didapatkan 7 supplier terbaik yang dapat dipilih sebagai pemasok persediaan perusahaan. Supplier tersebut adalah supplier dengan nomor yang dapat dilihat pada bagian final ini. Ada 28, 24, 20, 12, 11, 10, dan 2. Jika dilihat pada program IDE Spider, itu bisa dilihat seperti tabel berikut ini. Kemudian kita lanjut untuk demo program. Yang saya gunakan itu adalah menggunakan Colab Google Colab. Jadi sebelum kesini saya akan memperlihatkan dataset kami. Jadi di sini ada nomor, harga, preferensi. Nah, untuk nomor ini nanti difungsikan untuk suppliernya, supplier 1, 2 sampai dengan supplier ke 30 dengan nilai harga dan preferensinya masing-masing. Oke, kita close ini. Oke. Kemudian yang kami gunakan di sini ada 4 library CSV, karena di sini kami menggunakan dataset dari CSV, ya, ekstensinya CSV. Kemudian ada NumPy, Pandas dengan Pyplot, ya. Kita run dulu. Kemudian di sini saya akan mengimpортkan filenya, file yang tadi, ya, itu data supplier. Data sudah masuk, ini kita refresh. Kalau kita lihat di sini, ya, jadi sama seperti yang di bagian Excel ini. Jadi di sini ada 30 supplier. Oke. Terus kemudian di sini saya akan masukkan ke dalam array harga dan P manajemen. Ini dimana dapat nih Python dan CSV. Jadi di sini tinggal copy. Kemudian di sini ada bagian variabel untuk harga barang, ya. Di sana ada himpunan sangat rendah, tinggi, dan sangat tinggi. Kemudian di sini ada rumus. Rumusnya sesuai dengan rumus bagian
bagian ini. Untuk derajat keanggotaan naik dan turun, jadi menggunakan rumus seperti ini ya. Jadi secara ringkasnya, jadi returnnya adalah bagian ini, if dan return. Oke, lanjut ke collab. Ini sudah jalan. Kemudian untuk preferensi manajemen ya, di sini ada variabel preferensi manajemen dengan himpunan baik, cukup dan buruk ya. Buruk, baik, cukup dan buruk dengan dan kemudian dimasukkan ke variabel baru lagi yaitu F, N dan M. Dan untuk di bagian harga itu ada L, B dan A dan H. Kemudian lanjut membuat plot untuk bagian harga. Jadi ini akan dimasukkan sesuai dengan rumus yang bagian atas ini ya. Kemudian didapatkan bentuk plot yang seperti ini, dengan yang sangat rendah itu berwarna merah, rendah berwarna orange, tinggi berwarna kuning, sangat tinggi dengan berwarna hijau. Jika sebagai logika, supplier yang baik itu kemungkinan adalah memiliki, kita akan mencari dengan harga yang sangat rendah nantinya. Kemudian untuk preferensi manajemen, di sini ada 3 ya. Untuk labelnya itu yang buruk itu adalah warna merah, kemudian cukup itu adalah berwarna hijau, kemudian untuk baik itu adalah berwarna biru. Kemudian di sini ada fungsi inference ya. Ini kita semua masukkan ya bagian ini. Mungkin kita lihat contekan di sini ya. Jadi di sini ada L untuk sangat rendah ya. Jadi kita contohkan di sini. Di sini ada L dan F. Jika L ya sangat rendah dan F buruk, dia itu akan, ini di sini ada M. M itu adalah dipertimbangkan. Kemudian untuk contoh lainnya di sini ada A dan F. Untuk A itu adalah harga yang tinggi, kemudian F itu adalah buruk. Itu di sini ada N. N itu adalah supplier itu akan ditolak. Kemudian ada lagi untuk Y ya, bagian Y ini di sini ada L dan N. L itu adalah sangat rendah, harga yang sangat rendah, dengan N yang cukup ya. Ini N, harga yang sangat rendah dengan preferensi manajemen yang cukup, itu iya. Di sini ya diterima. Nah, ini didapatkan dari, bisa kita lihat kembali ke PowerPoint bagian ini. Nah, ini yang akan menandakannya. Ini adalah fuzzy rule-nya, diimplementasikan dalam sebuah array. Di sini ada dipertimbangkan, diterima dan ditolak ya, dengan perbandingan sangat rendah, perbandingan variabel harga dengan preferensi manajemen sesuai dengan himpunannya masing-masing. Kemudian di sini ada difusifikasinya menggunakan Sugeno difusifikasi. Di sini akan dimasukkan ya rumus dari weight average-nya. Jadi bisa kita lihat lagi bagian weight average-nya. Ini adalah weight difference-nya, itu dimasukkan ke dalam program Python ini. Kemudian di sini kemudian masukkan ke dalam pemilihan supplier score dengan supplier finalnya. Nanti di sini akan dimasukkan ke dalam pemilihan supplier CSV. Kalau kita reload lagi di sini, refresh, jadi di sini ada ini ya, ada 28, 24, 20. Nah, ini masih salah, ini sebenarnya ini bukan header. 28 ini bukan header, itu termasuk value ke index ke 0. Jadi di sini saya akan print suppliernya, supplier ke berapa. Jadi kita lihatnya. Jadi kalau sesuai PPT, di sesuai PPT itu ada ini ya, intinya itu adalah finalnya 28, 24, 20, 12, 11, 10 dengan 2. Nah, kita lihat di supplier kedua, nilai yang bagian supplier kedua. Oke. Untuk bagian supplier kedua, di sini ada
L BAH. L itu sangat rendah, dia itu true, satu true. Kemudian yang satu ini adalah M itu adalah baik, dia memiliki harga yang sangat rendah dengan preferensi yang baik, jadi dia itu diterima ya, diterima satu dengan nilai 87 ya. 87 itu adalah nilai minimum yang diterima. Itu sama seperti di bagian lain juga untuk bagian 28, 24, 20, 12, 11, 10. Jadi mencarinya sama seperti itu. Kemudian di bagian terakhir ini saya ngeprint inti dari kesimpulannya ya. Kesimpulannya seperti ini. Jadi finalnya adalah 28, 24, 20, 12, 11, 10, 2. Final ini maksudnya suppliernya dengan nomor segini. Dengan nilai skornya untuk yang di bagian dipertimbangkan, ditolak dan diterima. Jadi di sini yang diterima itu kan sampai 82. Jadi ini udah dari max dulu 28, 24, 20, 12, 11, 10 dan 2. Jadi ini yang akan diambil ya. Jadi ke bagian ini pemilihan supplier. Jadi intinya seperti ini. Baik, sekian dari saya ucapkan terima kasih.